Hari ini saya ingin menjawab serangan ataupun apa yang dikatakan Pak Saligro terhadap sola scriptura Protestan. Pak Saligro menganggap sola scriptura Protestan itu tidak memiliki landasan yang kuat. Saya hari ini akan menjelaskan kepada Romo Pater Saligro dan saya berharap Romo Pater Saligro mendengarkan akan apa yang saya katakan ini. Sola scriptura Protestan adalah sebuah keyakinan iman bahwa hanya Alkitab. Artinya, Allah yang transenden itu dapat dikenal oleh manusia oleh karena Allah menyatakan dirinya. Allah yang menyatakan dirinya itu dicatat di dalam Alkitab. Dan Allah yang menyatakan dirinya itu menyampaikan dirinya, menyatakan pernyataan dirinya melalui firman-Nya atau firman yang kemudian tertulis atau yang ditulis. Dan firman yang tertulis itu adalah Alkitab. Meskipun tidak semua firman Allah itu ditulis, tetapi firman yang tertulis yang di dalam Alkitab itu cukup untuk orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan sola scriptura, hanya Alkitab. Karena Allah yang transenden tak mungkin dijangkau dengan panca indera, maka Allah yang transenden dikenal hanya mungkin melalui firman-Nya. Firman yang dicatat di dalam Alkitab itu dikatakan oleh Alkitab cukup untuk mengenal Allah, mengenal keselamatan yang dari Allah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah itu mungkin bahwa orang Protestan itu hanya bersandar pada Alkitab? Tentu saja mungkin, karena sekali lagi Allah itu tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Penelitian-penelitian empiris juga tidak bisa membuktikan Allah. Kita tidak bisa menemukan Allah dengan penelitian-penelitian empiris. Tapi kita bisa mengenal Allah karena Allah menyatakan dirinya. Dan ketika Allah menyatakan dirinya dan orang yang percaya itu merespon pernyataan Allah, itu bisa memiliki kepastian karena orang percaya itu beriman kepada Allah yang menyatakan dirinya. Seperti misalnya ketika Yesus bangkit dari kematian, dicatat oleh kitab Lukas, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berbicara tentang firman Tuhan, dan murid-muridnya itu menyadari mereka mengenal firman Tuhan, dan kemudian setelah makin jelas, mereka baru menyadari bahwa yang menjelaskan itu adalah Kristus sendiri atau Yesus sendiri. Jadi jelas bahwa hanya karena anugerah Allah, hanya Kristus, hanya firman-Nya manusia dapat mengenal Allah. Kemudian pernyataan Allah dalam Alkitab itu kemudian dirumuskan menjadi ajaran-ajaran Kristen atau doktrin atau dogma. Jadi orang Protestan mengakui bahwa rumusan Alkitab itu adalah Alkitab menjelaskan Alkitab. Itulah disebut sola scriptura, hanya Alkitab. Jadi semua penjelasan tentang Allah ada di dalam Alkitab yang tertulis secara jelas. Dan semua tulisan-tulisan tentang Allah, tentang karyanya, tentang pekerjaan Allah yang dicatat di dalam Alkitab itu akan membawa manusia kepada pengetahuan tentang Allah yang baik, yang jelas. Dan meskipun itu harus dikatakan juga melalui iman. Dan ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang Tuhan itu, Allah karyanya, ketika itu kemudian disusun ya secara sistematis ya, kemudian dari data-data itu ya dibangun sebuah konsep, teori, dogma, doktrin. Maka itulah dikatakan bahwa ajaran Kristen, doktrin Kristen hanya dapat dibangun berdasarkan Alkitab. Jadi hanya berdasarkan Alkitab. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak orang Protestan kemudian membuat sebuah rumusan doktrin yang
berbeda-beda. Sebenarnya memang jelas bahwa doktrin utama prinsipnya itu jelas. Misalnya pengakuan iman begitu. Dan itu merupakan dasar, prinsip dasar yang utama. Nah, pengakuan iman ini kan diterima oleh gereja-gereja Protestan juga. Pengakuan iman rasuli diterima. Dan ini harusnya menjadi dasar untuk hidup bersama itu. Dan kemudian ketika orang-orang Protestan itu membaca Alkitab, mereka membacanya melalui pengakuan iman itu, melalui dogma gereja. Maka ketika ayat-ayat Alkitab itu dibaca secara berbeda, maka akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda. Kalau ayat-ayat Alkitab dibaca dengan dogmanya Katolik, tentu saja interpretasinya berbeda dengan ketika ayat-ayat itu dibaca dengan dogmanya Protestan. Nah, kemudian yang terjadi dalam jemaat Protestan adalah ketika Alkitab itu dibaca oleh semua orang, ada banyak orang yang berusaha menafsirkan Alkitab